But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. I drank too much last night, got bills to pay, my head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again, and even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad, it's not so bad. I want to thank you for giving me the best day of my life. Oh, just to be with you is having the best day of my life. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho sudah siap untuk mengantar Anda dalam acara yang sangat spesial ini. Dan kali ini saya menampilkan seorang pelukis abstrak yang sudah cukup kondang, yaitu Mas Deddy Sufriyadi. Meskipun usianya masih tergolong relatif muda, tapi Mas Deddy sudah melanglang buana ke seluruh penjuru sentero dunia. Dengan karya-karya abstraknya, beliau sudah berhasil membuktikan dan menjebol mitos bahwa lukisan abstrak di Indonesia tidak pernah terpinggirkan. Memang selama ini ada semacam mitos dan ada semacam pendapat dari sebagian pengamat bahwa lukisan abstrak itu memang cukup sulit dan tidak mudah untuk dicerna. Nah, kali ini saya langsung saja berbincang-bincang dengan Mas Deddy Sufriyadi. Selamat malam, Mas Deddy. Selamat malam, Pak Argo. Wah, ini kelihatannya semakin cerah terus ini, Mas Deddy. Ini Mas Deddy, selama ini ketika Anda berkiprah di bidang seni rupa secara profesional, Anda kelihatannya melalui proses perjalanan yang cukup panjang ya. Mungkin perlu Anda ceritakan, Mas, perjalanan ketika Anda mulai dari kecil, atau Anda mau mulai melukis itu setelah besar atau mulai dari kecil itu? Kalau mulai melukis itu dari kecil saya udah hobi melukis itu, Pak. Tapi itu waktu itu kan masih sekedar hobi, sudah coba-coba gitu kan. Ya. Kebetulan keluarga saya kan bukan dari keluarga seniman gitu. Bapak, ibu itu pedagang. Nah, jadi waktu di Palembang bakat melukis itu dianggap itu cuma sekedar bakat main-main gitu. Oh, jadi Anda dari Empek-Empek Palembang ya? Empek Palembang, iya. pedagang. Iya. Kalau bapak kan dari dia ahli mesin. Oh, begitu. Nah, kalau ibu kan itu pedagang di pasar. Ya. Ya, kakak dari sana tuh. Akhirnya keterusan dari hobi, akhirnya sekolah di seni rupa Palembang. Dan sampai sekarang akhirnya melanjutkan kuliah di sini. Artinya Anda sekolah di SMSR Palembang ya? Di SMSR Palembang. Saya lulus dari SMSR tahun 95. Jadi waktu itu masih 4 tahun itu ya? Masih kurikulum lama ya? Kurikulum lama ya, 4 tahun ya? 4 tahun. Kalau sekarang kan mungkin masih sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Nah, mungkin perlu Anda ceritakan, Mas, ketika Anda memulai melukis atau menggambar lah, ketika Anda punya hobi itu, apakah karena waktu itu Anda sering melukis cewek itu atau bagaimana? Waktu hobi di Palembang sebenarnya macam-macam saya lukis, Pak. Waktu itu kan kebetulan Palembang juga kan bukan kota seni, jadi hobi melukis dia dianggap hobi-hobi yang sebenarnya main. Tapi ketika saya mau masuk SMSR, sebenarnya ada keraguan dari bapak sama ibu. Saya pikir itu hal yang wajar, keraguan mereka sederhana gitu loh. Apakah seni lukis itu bisa menghidupi kamu, katanya waktu nanti kalau kamu udah jadi, kamu mau jadi apa, mau jadi seniman. Saya pikir saya bilang ke ibu seperti itu, tapi ya pertanyaan-pertanyaan kan itu pertanyaan-pertanyaan yang lumrah gitu. Apakah bisa hidup dari seni?
saya pikir wajar kalau di Palembang kan kita nggak punya sampel seniman yang berhasil di sana gitu. Jadi mereka anggap bahwa seniman itu nanti menjadi pelukis jalanan, ngasong lukisan. Seandainya ada pun seniman waktu itu mungkin sastrawan ya kalau di sana, berasal dari sana ya. Kebanyakan sastrawan tapi sastrawan tradisional. Terus sama teater tradisional di sana berkembang. Cuma untuk lukisan memang untuk seni rupa masih jarang ya. Masih jarang. Dan itu memang bisa dipahami ya, romantisme orang tua seperti itu ya. Artinya mungkin pikiran orang tua kan waktu itu ingin jadi dokter atau ingin jadi ahli ekonomi atau kalau bapak sama ibu jelas, kalau bapak pengen saya jadi insinyur, kalau ibu gitu pengen ya? saya jadi dokter gitu. Tapi dia dikutuk jadi seniman. Tapi bagi Anda ini juga sekaligus semacam kayak mungkin blessing in disguise, seperti rahmat tersembunyi atau terselubung ketika Anda lalu dengan tegar memutuskan untuk menjadi pelukis itu. Iya, waktu itu cuma ngikutin kata hati, Pak. Ngikutin kata hati, soalnya nggak punya tendensi apa-apa gitu. Kalau saya di mesin rasanya saya nggak punya bakat. Kalau untuk perdagang, saya dari om, bapak, ibu juga pedagang, terus saudara-saudara pedagang. Tiap hari saya ngeliat pola-pola mereka, dan itu sangat membosankan bagi saya. Harus bangun pagi harus buka toko di pasar gitu. Pulang sore, habis pulang sore tidur. Nah, padahal Anda senang jadi bangsawan ya? Bangsanya Tamiawan gitu. Iya kan? Iya. Lalu itu sebenarnya kan suatu keputusan yang brilian menurut saya, karena kan di lingkungan Anda tidak mengenal seni rupa atau tidak mengenal pelukis lah. Dan Anda mantap untuk masuk di SMSR dan akhirnya lari ke Jogja. Lari ke Jogja dan jadi seniman. Memutuskan untuk jadi seniman. Itu apa yang membuat Anda jadi mantap itu? Kira-kira? Saya waktu belum tahu Pak, maksudnya mau jadi apa gitu. Kebetulan karena mengikuti kata hati, dan itu hobi yang saya pikir itu mengasihkan gitu. Jadi waktu seumur umur kita belum berpikir nanti saya mau jadi apa gitu, profesi ini apa bisa menghidupin atau tidak. Tapi waktu itu itulah yang paling dekat, yang paling enak yang saya kerjakan itu. Dan mungkin di sekolah kan di SMSR mungkin perempuannya kan sedikit mungkin ya. Waktu itu di angkatan saya cuma ada 3 orang. Oh, 3 orang ya? 3 orang, tapi 2 akhirnya keluar. Tinggal satu orang. Selesai. Oh iya. Dan Anda terus melaju sampai lulus dan akhirnya memutuskan untuk terus keisi. Dan diisi pun perempuannya juga sedikit juga ya? Perempuan diisi cuma 2 orang, Pak. 2 orang juga? 2 orang, dua-duanya nggak lulus. Oh, dua-duanya nggak lulus? Satu angkatan itu ya? Satu angkatan. Oh iya. Oh. Nah, kenapa Anda lalu tetap tegar terus diisi, dan saya dengar Anda sekarang juga melanjutkan ke S2 juga ya? Iya, saya pikir udah kepalang basah Pak. Jadi itu sebenarnya nggak ada pilihan lain, Saya pikir mungkin profesi yang paling nikmat itu profesi jadi seniman. Jadi seniman nggak harus bangun pagi, nggak harus ngikutin jam kantor, bebas berkarya mau kemana aja bebas. Saya pikir ini pilihan yang enak. Ya sudahlah, saya mungkin sekarang untuk jadi seniman total 100%, kenapa tidak gitu loh. Nanti kalau itu urusan bisa hidup atau tidak, saya pikir itu masalah lain gitu. Tapi menurut Anda ada kedisiplinan nggak dalam berkesenian itu menurut Anda? Seni itu butuh disiplin, Pak. Semuanya nggak bisa berhasil kalau kita nggak disiplin. Kalau saya pelukis, ya saya harus melukis. Apapun yang terjadi tiap hari saya harus melukis. Apapun yang terjadi gitu. Meskipun soal timingnya, soal waktunya itu terserah Anda ya? Masalah waktu itu kan kita bisa ngatur sendiri. Tapi kalau untuk sekarang ini saya kan punya pola gitu. Bangun pagi, kalau saya nggak kuliah, saya melukis sampai sore gitu. Sampai sore selesai. Tapi kalau memang harus dilanjutkan sampai malam itu juga bisa. Jadi nggak. Yang penting saya harus kerja tiap hari. Dan itu tidak berhenti ya, Anda terus ya? Iya, ya berhenti. Kadang-kadang berhenti. Tapi kebanyakan dalam waktu seminggu itu paling sekitar 5 hari, 6 hari saya kerja. Artinya ada efektif kerja melukis ya itu? Itu harus di pola Pak. Saya pikir kita harus punya pola kerja semacam itu gitu loh. Kalau kita mau bekerja menurut mood, menurut harus dapat ilham luar biasa, saya pikir itu teknik-teknik kuno, itu cara kuno gitu. Iya. Kalau sekarang kalau menunggu ilham itu ya. Ilham itu saya nggak tahu itu seniman seperti apa. Apakah seniman butuh ilham atau enggak? Yang penting saya bekerja gitu. Setiap hari saya harus bekerja. Nah pemirsa, ini sebuah wawasan yang mungkin perlu Anda cerna, bahwa sebagai seorang seniman pun itu perlu jam kerja. Perlu suatu saat di mana dia harus berkreatif, di mana dia harus kerja keras, dan ini terus dilakukan oleh Mas Dedi setiap hari. Oke Mas Dedi, saya ingin tahu tentang karya-karya Anda. Ini
belakangan Anda jadi terkenal ketika Anda menggarap karya-karya abstrak ya. Iya. Dan konsep Anda jelas teks Anda masuk dalam karya-karya Anda. Saya ingin tahu bahwa, dan saya yakin juga pemirsa saya ingin tahu juga lebih banyak perjalanan Anda memang akhirnya sampai teks itu, atau memang ada perjalanan yang panjang juga itu? Sebelum saya lari ke abstrak, dengan ya, kalau saya kan abstraknya dominan memakai teks-teks sebagai elemen utama gitu kan. Tapi 10 tahun ke belakang, waktu masih kuliah, sebenarnya saya tertarik dengan karya-karya realisme sosialis waktu itu. Waktu tahun-tahun 95 sampai 98 itu kan kondisi politik Indonesia yang hingar-bingar waktu itu kan akhirnya mendorong semua seniman untuk berkarya sesuai dengan kebanyakan mereka berkarya dengan tema-tema yang sangat politis gitu. Termasuk saya. Itu menjadi tren yang sangat luar biasa gitu. Jadi seniman itu dianggap gagah kalau kita membahas masalah-masalah politik, sosial, budaya gitu. Saya ingin menggarisbawahi itu Mas, yang realis sosialis. Kenapa Anda tertarik dengan realis sosialis pada saat itu? Karena kan trennya kan di Indonesia ini bahkan semakin kapitalis gitu. Bahkan sekarang itu kapitalis di Indonesia ini. Waktu itu memang kondisi kampus ya yang membentuk karakter seperti itu Pak. Jadi semua teman-teman rata-rata mungkin ya terbawa dari pengaruh dari luar gitu. Kondisi hingar-bingar itu otomatis seniman akhirnya membuat karya yang tidak jauh dengan apa yang dihadapin. Waktu itu dia berhadapan dengan kondisi politik yang hingar-bingar, mau nggak mau akhirnya itu menjadi sumber inspirasi ke karya-karya kita waktu itu kan. Ada anggapan waktu itu kalau mau berkarya yang bagus ya karya yang harus dekat dengan Anda gitu. Apa yang dekat dengan Anda, tema-tema seperti apa gitu. Ya paling dekat waktu itu ya tema-tema realisme sosialis gitu. Nah, jadi hampir semua anak-anak yang waktu itu kuliah seangkatan saya rata-rata mengangkat tema-tema semacam itu gitu loh. Yang realis sosialis itu. Ya? Sosialis. Lalu Anda memvisualkan apa waktu itu? Waktu itu masih sebagian masih dengan gaya impresionis, tapi dengan gaya naik, tapi tema-temanya tetap tema-tema realisme sosialis gitu. Tapi setelah sekitar tahun 2000 ke atas ada semacam ketidakpercayaan lagi gitu loh. Apakah benar realisme sosialis itu bisa menjawab persoalan-persoalan seni lukis saya gitu loh. Saya sadar sebenarnya waktu itu kan berkarya seperti itu kan karena persoalan tren semata gitu loh. Itu ya ngikutin teman, wah berkarya sosialis kayaknya gagah gitu. Seperti mode gitu ya. Wah, seperti mode. Saya harus seperti ini juga. Ternyata itu tidak memberikan kepuasan apa-apa waktu itu. Akhirnya berpikir apalagi yang harus saya bikin gitu. Terus berpikir akhirnya ada teman yang menyarankan, waktu itu saya sekosan sama teman-teman yang gila-gila membaca ya dari diskusi mereka. Baca literatur sosialis itu ya. Sosialis itu mereka pikir saya bilang saya sudah jenuh dengan tema-tema realisme sosialis. Karena itu kan tidak bisa menjawab persoalan apa-apa bagi saya gitu Pak. Ya, kalau gitu kamu orang yang sangat eksistensialis, coba aja katanya baca-baca buku eksistensialisme gitu awal-awal itu. Nah, di situ periode-periode eksistensialisme kan mulai karya-karyanya kan mulai dari tahun 2000 ke atas gitu Pak. Jadi di situ mulai suka dengan tema-tema yang eksistensialis. Jadi suka buku-buku yang eksistensialis gitu. Di situ berarti Anda memang sangat mementingkan konsep juga ya? Waktu itu iya Pak. Memang waktu itu tuntutan kampus bahwa karya seni lukis yang bagus itu karya seni lukis yang naratif. Nah, jadi kita harus bisa bercerita, wah lukisan ini bercerita tentang ini gitu. Nah, otomatis kan mungkin itu salah persepsi dari kami gitu bahwa setiap lukisan itu harus mempunyai narasi yang luar biasa gitu. Tapi kenapa akhirnya Anda berbalik arah itu, bahkan 360 derajat ya boleh dikatakan? Iya, waktu itu kan karena realisme sosialis tidak bisa menjawab, akhirnya lari ke tema-tema eksistensialisme itu. Akhirnya kembali ke tema-tema yang sangat personal misalnya. Kenapa sih harus saya bikin ini, saya membuat setiap ada persoalan saya selalu mengembalikan kepada diri saya sendiri sebagai antitesis saya gitu loh. Kalau orang bilang orang cantik itu harus langsing, harus putih, harus tinggi. Nah, kalau di eksistensialisme itu kan hal itu kan dibantah. Sebenarnya nggak ada ukuran baku untuk orang yang cantik gitu. Cantik bisa gemuk juga. Bisa gemuk juga. Itu soalan. Orang hitam juga bisa cantik. Bisa cantik juga ya. Nah itu tema-tema eksistensialis itu kan saya pikir tema-tema yang cocok untuk saya waktu itu. Nah, tetapi kan
untuk menggambarkan tema-tema eksistensialis yang sangat menarik, saya pikir saya punya kesulitan, sangat sulitan dengan keterbatasan bidang kanvas. Saya pikir sangat sulit saya untuk bisa berbicara banyak dengan gambar gitu. Akhirnya sebagian kanvas itu saya kombinasikan antara gambar dan tulisan dan teks. Jadi ada beberapa buku yang saya baca, saya tulis kembali ke kanvas, terus saya kasih gambar. Nah itu sebagai penguat narasi saya gitu loh. Tapi teks-teks Anda yang Anda tampilkan dalam kanvas itu bagi orang awam itu ada artinya nggak itu? Artinya ada ceritanya nggak? Iya, waktu periode awal teks itu muncul, teks jadi sampiran, tapi itu bisa dibaca dan itu sangat jelas. Misalnya saya berbicara masalah apa, masalah kecantikan, saya tulis cantik itu apa gitu loh. Menurut ini ya, dan menurut saya seperti apa sebenarnya cantik, itu saya tulis. Saya tulis dengan rapi agar orang juga bisa paham dan bisa baca. Tapi itu semacam sebagai penjelasan gambar sebenarnya, narasi gambar. Tapi cuma sebagai sampiran. Tapi lama kelamaan dari tahun 2005 ke atas akhirnya teks itu lebih dominan dan gambarnya udah semakin hilang. Jadi teks itu sebagai jadi elemen utama untuk lukisan. Jadi tidak lagi memakai gambar, teks sebagai teks dan teks sebagai elemen artistik gitu Pak. Itu kira-kira menurut Mas Dedi ada benang merahnya nggak? Karena di lingkungan Anda kan dulu ketika Anda kecil kan itu lingkungan sastrawan ya, kalau senimannya. Apakah Anda ingin dulu bercita-cita ingin jadi sastrawan, kemudian Anda menampilkan di Sepertinya enggak Pak. Oh enggak juga ya? Enggak, itu enggak sama sekali. Waktu itu kan sastra yang berkembang kan sastra lisan, bukan sastra tulis. Mungkin karena kebetulan ada kesulitan untuk menggambarkan tema-tema eksistensialis, akhirnya jalan tengahnya itu saya tuliskan kembali ya, tema-tema eksistensialisme itu di kanvas, dan itu ternyata berhasil. Tapi ada kebosanan lagi setelah itu, periode itu saya berpikir teks yang kita tulis ini sebenarnya teks itu bagus sih. Kata orang, wah ini tulisannya mirip cakar ayam, padahal cakar ayam ini kan kalau kita ulang-ulang terus itu kan jadi pattern, jadi motif, dan itu sangat bagus kalau ditampilkan berdiri sendiri jadi lukisan. Dan Anda membuktikan juga harganya tidak murah ya. Tapi Anda sudah mengalami kepuasan nggak dengan seperti itu? Untuk sementara ya, tapi saya yakin mungkin untuk ke depan ini akan berkembang ke bentuk-bentuk lain. Saya belum tahu seperti apa. Tapi saya sekarang udah mulai mencoba media-media baru gitu. Tapi nggak hanya dengan kanvas yang ditulis-tulis, tapi sekarang juga saya membuat karya-karya baru dengan media-media lain, fiberglass, plastik. Itu sudah mulai saya coba gitu, untuk perkembangan ke depan gitu. Meskipun kalau fiber itu agak berat gitu ya? Iya, betul. Berat volumenya. Ya. Nah, menurut Anda nanti kedepannya Anda juga ingin terus untuk berkarya yang semacam ini atau masih terus dinamik? Saya coba terus. Untuk sementara saya mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan saya coba terus, saya pertahankan dia, saya coba terus. Tapi sambil berjalan mungkin ada beberapa tambahan elemen lain gitu yang bisa masuk ke kanvas. Jadi nggak cuma sampai di model-model seperti ini, gaya-gaya seperti ini. Artinya kan masih panjang ya? Masih panjang Pak, masih bisa berkembang ke depan. Oke Mas, nanti kita kalau perlu kita jalan-jalan lihat karya Anda itu ya. Boleh. Mas Dedi, ini karya Anda yang abstrak seperti ini tahun berapa ini? Ini karya terbaru Pak. Karya terbaru ya? Tahun 2011. 2011. Tapi ini gaya ini kan dulu pernah saya bikin tahun 97 96. Oh, jadi Anda pernah membuat yang pernah membuat sebangsa ini ya? Kemarin saya ulang lagi karena gini, akhir-akhir ini kan ada kebosanan dengan teks gitu. Nah untuk mengatasi itu kan akhirnya saya bikin karya lama saya coba bikin kembali gitu. Meskipun di sana ada teks-teks original dari koran-koran itu ya? Ya itu sebagai tambahan. Kolase, sebagai tambahan. Ini karya seri seperti ini kan karya tahun 97. Tapi waktu tahun 97 kan dengan warna-warna yang terang gitu, merah, kuning gitu. Nah sekarang saya coba untuk bikin karya hitam putih. Tapi memang Anda sengaja menampilkan kolase seperti ini ya? Iya. Kenapa ini Anda memasukkan kolase itu? Atau memang itu perjalanan lalu akhirnya lari ke teks gitu? Enggak. Kalau di kolase di sini kan ini kan sebagai elemen artistik. Sebenarnya dulu juga pernah saya bikin. Sekarang saya coba ulang lagi, saya bikin lagi dengan kolase juga. Waktu itu kan kolasenya kan tidak
tidak tertutup seperti ini, masih ada bagian-bagian yang terlihat. Tapi kan untuk sekarang kolase ini cuma sebagai sampiran, sebagai artis TikTok. Kenapa Anda sekarang ini ingin menampilkan khususnya karya ini warna hitam sama putih yang dominan? Mungkin ada kejenuhan dengan warna-warna, Pak. Ya, hari ini kan dengan intensitas Bekara yang saya pikir luar biasa. Selama 3 tahun terakhir ini Bekara hampir 150 lukisan saya hasilkan gitu. Selama 3 tahun itu ya? Nah, sekarang saya coba pengen sesuatu yang sederhana lagi gitu. Dengan warna-warna yang sederhana. Dan dari 150 itu warnanya memang bervariasi macam-macam. Ya? Ada warna menurut istilah Gus itu warna panas, warna dingin. Warna gitu. dingin. Ya, semua warna bisa masuk. Gitu. Nah, sekarang saya coba warna hitam putih macam ini. Dan ini warna hitam putih ini yang paling esensial ini ya? Menurut Anda? Ya mungkin. Tapi ini kan karena ini aja untuk mengatasi kebosanan. Cobalah saya tinggalkan sementara warna-warna itu. Coba kembali ke warna hitam putih. Warna-warna sederhana itu. Kalau untuk karya-karya yang sebelah sana itu tadi sudah disinggung ada ini pakai fiber ini ya? Ya, ini kombinasi fiber, fiber plastik di atas kanvas. Oh, ada plastiknya juga? Ada plastik. Berarti dicor jadi satu gitu? Ini kan huruf-huruf pabrik, Pak, pabrikan. Jadi kalau di mainan anak itu ada huruf-huruf A, B, C sampai Z itu yang dijual perbungkus. Nah, itu saya tempel di atas kanvas terus saya tutup pakai resin. Oh. Itu tetap pakai kanvas juga ya? Pakai kanvas. Tapi ini tergolong berat juga volumenya? Ya, lumayan berat, Pak. Lumayan ini mungkin sekitar 20 kilo. 20 kilo ya? 20 kilo. Ini apa yang ingin Anda capai ketika Anda menampilkan karya seperti ini? Terakhir ini saya tertarik dengan proses kemunculan huruf gitu, Pak. Ternyata kemarin saya pinjam buku dari teman tentang huruf Cina. Ternyata evolusi huruf Cina itu luar biasa gitu. Ada prosesnya yang luar biasa, termasuk juga huruf Latin. Pertama kali mungkin orang-orang tidak berpikir bahwa ini huruf A. Huruf ini kan itu terjadi dari evolusi huruf-huruf yang berbagai macam. Akhirnya orang sepakat bahwa ini adalah huruf A. Nah, itu bagi saya itu sangat menarik. Nah, tapi kenapa itu menjadi menarik? Selama ini kan kita tidak pernah sadar bahwa bentuk-bentuk huruf yang dibikin, itu sudah sangat menarik. Dari bentuk-bentuk yang geometris. Nah, kenapa yang tidak dihadirkan kembali sebagai karya seni gitu? Jadi coba kita lepaskan dulu bahwa huruf-huruf ini sebagai bagian dari teks. Coba kita lepaskan. Coba kita melihat huruf itu sebagai bagian dari karya seni yang kubistik. Ya. Mungkin kita perlu lihat karya yang lain yang teks Mas, yang 3 tahun kemarin Anda sentuh itu ya. Mas Dedi, yang sebelah sini karya apa itu? Ya, ini bidang saya, Pak. Bukan karya lama saya. Nah, ini karya seri saya yang lama. Saya bilang ini adalah seri-seri eksistensialisme itu. Ya, ada teksnya juga ini ya. Ya, jadi kan ini kombinasi antara teks sama gambar gitu. Jadi kan di sini kan ini judulnya kalau nggak salah Adam dan Hawa, Adam dan Eva gitu. Nah, ini kan fungsi teks di sini kan untuk menjelaskan Adam itu siapa sih sebenarnya, Hawa itu siapa sih. Oh, ini ada artinya ya? Ada artinya dan ini kalau tahu kita ini masih sangat bisa dibaca gitu loh, Pak. Nah, ini fungsi teks pertama kali saya pakai di lukisan gitu loh. Ini seri-seri awal saya gitu. Dan ini Anda terus berkembang terus ya, dengan ini terus berkembang. Ya, berkembang terus lama-kelamaan gambar itu hilang. Murni menjadi teks. Murni jadi teks. Dan perlahan nggak ada, saya nggak menggambarkan figur-figur lagi seperti ini lagi, tapi semuanya saya full waktu dengan memakai teks. Dan sekarang kembali lagi ke teksnya hilang juga ya sekarang. Yang tadi terakhir itu kan untuk mengatasi kebosanan. Oh ya. Kadang-kadang kalau sudah sampai 15 karya, 20 karya kita berproses dengan teks-teks itu ada kebosanan, ada kejenuhan. Nah, biasanya di sela-sela kejenuhan itu kan saya bikin karya yang abstrak. Tidak teks sama. Kalau seperti ini termasuk karya yang apa ini ya? Ini kebetulan karya ini saya buat 2 tahun terakhir tapi belum selesai. Oh, belum selesai itu ya? Ini kan sebenarnya karya untuk mengatasi kebosanan juga. Biasanya kan saya siapkan beberapa kanvas. Kalau saya bosan, saya lari ke kanvas lain. Itu biasanya melukis apa aja gitu. Oh, jadi Anda juga mengalami kejenuhan juga ya itu? Iya, itu pasti, Pak. Itu pasti ya? Pasti itu. Terus biasanya, tapi meskipun jenuh Anda tetap berkarya terus ya? Itu tadi, karena saya mencoba pola yang
yang baku, bukan baku sih, yang tertata sih saya pikir. Jadi kalau pagi saya harus bangun, saya harus bekerja sampai sore. Nah, walaupun saya jenuh, kadang-kadang saya harus tetap bekerja gitu. Nah, untuk mengatasi jenuh kan bermacam-macam. Ya, salah satunya ya lari ke kanvas lain, bikin sesuatu yang lain lagi. Entah jadi atau tidak itu kan urusan nanti. Jadi saya bekerja terus. Dan ini gudang ini masih terus terawat Anda, dan ini bisa terbaca semua ya anunya dari proses perjalanan Anda ya. Sebagian karya kemarin ada yang rusak, ada yang rusak. Jadi tapi untuk dokumentasi masih lengkap. Nah, ini karya-karya yang masih bisa terselamatkan. Karena waktu itu kan waktu mahasiswa dulu kita nggak terlalu peduli dengan karya itu. Kadang-kadang ngontrak di sini terus pindah, karyanya ditinggal, ada sebagian karya yang hancur. Nah, ini karya-karya yang ada yang bisa terselamatkan. Tapi nampaknya Anda juga mempersiapkan space tersendiri untuk, karena nampaknya di sini udah penuh juga ini. Sepertinya harus, Pak. Oh iya. Anda sudah siapkan ya? Belum. Oh belum. Nanti mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan saya coba untuk siapkan yang tempat yang lain gitu, untuk penyimpanan. Ini sebenarnya penyimpanan semacam ini kan bukan penyimpanan standar. Karena di sini kan masih kelembapannya kan masih tinggi, seharusnya kita memakai AC, memakai AC yang luar biasa tinggi gitu. Nah, kalau ini kan masih rawan jamur, masih rawan kotoran, masih rawan debu. Ini untuk kedepannya ini Anda yang besok ini kayaknya mau pameran di Singapura ini, sudah persiapan untuk mengirim karya ya? Nah, mungkin kalau nggak salah November saya ke Singapura untuk pameran. Pameran karya yang seri terbaru. Saya bawa ke sana. Ya. Kemudian untuk yang di Magelang kapan itu? Bulan Juli, Pak. Bulan Juli ini. Bulan Juli tahun ini ya. Sebelum JAP, sekitar tanggal 10-an. Tanggal 10, tanggal 5 sampai tanggal 10 seperti itu. Iya. Tapi untuk karya-karya ini sudah saya siapkan. Oh ya, udah ya di sini. Ini karya-karya untuk pameran besok. Sudah saya siapkan, tapi saya packing, tinggal saya kirim. Kalau yang di packing di sana tadi untuk kemana itu? Yang besar tadi? Oh, itu besok saya pameran di Jogja Art Fair. Oh, di Jogja Art Fair. Oh, yang punya LB Mas ya? Ya. Tanggal kalau nggak salah tanggal 11 Juli. 11 Juli ya? 11 Juli besok. Wah, ini nampaknya Anda jadwalnya penuh sekali nih ya? Sampai tahun 2012 maksudnya. 2012. Nah, pemirsa, ini tentu saja seorang Deddy Sufriyadi dengan segala kesuksesannya adalah masih juga seorang manusia. Artinya Deddy Sufriyadi juga mengalami semacam kejenuhan, kebahagiaan, kemudian optimisme, dan saya yakin dia terus optimis menghadapi semua karya-karya kreatifnya. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo, Info Seniman RBTV Asli Jogja, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Deddy. Terima kasih Pak Argo. I don't want to believe, and I don't want to live by the excuses of your weakness. 'Cause a woman should do what she wants to do. There is no reason for your shallow aggravation. Nothing wrong with this dress I wear, nothing wrong with this smile I dare, nothing wrong with my long black hair. It's all in your mind, in your mind. Nothing wrong with these legs you see, nothing wrong with this lean body, nothing wrong with a woman. It's all in your mind, in your mind. I just want to be sure